saya Maria Runika Nyamanpura. Saya di sini mengawali presentasi dari kelompok 1 mengenai hasil kerja kami di mata kuliah agama 2. Jadi kami kelompok 1 sudah mengunjungi 6 agama. Yang pertama kami mengunjungi agama Hindu, kemudian kami mengunjungi agama Islam, wawancara dengan penjaga masjid setempat, kemudian kita mengunjungi tempat ibadah Konghucu dan Buddha, kemudian Kristen dan juga Katolik. Pertama, dari ke-6 narasumber, saya mengambil garis besarnya saja bahwa pentingnya beragama di negara kita itu karena agama itu sendiri adalah identitas bagi kita sendiri gitu. Nah, bagi kita sendiri di Indonesia sendiri itu agama itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Penting bagi setiap orang untuk memiliki agama. Nah, itu menjadi dasar ataupun patokan bagi kita, apalagi kita hidup di negara Indonesia. Terus selanjutnya karena agama itu sangat penting bagi kita, nah maka setiap orang harus memiliki agama. Karena bagi saya sendiri agama itu adalah identitas diri kita sendiri. Nah, selanjutnya toleransi beragama. Nah, di Indonesia sendiri walaupun banyak terjadi kasus-kasus yang terjadi itu karena campur tangan agama di dalamnya, tapi negara kita itu memiliki toleransi yang sangat besar dibandingkan negara-negara lain. Nah, itu pentingnya agama itu sendiri kan dilindungi oleh ada dasar hukumnya sendiri, ada peraturannya sendiri dan dilindungi oleh undang-undang. Maka diharapkan dari setiap orang itu selalu memiliki toleransi dengan agama-agama lain. Jadi tidak ada kedudukan agama siapa yang lebih tinggi. Nah, itu sudah dilindungi, ada di dalam undang-undang itu sendiri. Nah, selama saya mengikuti wawancara dari ke-6 narasumber tadi, kesan yang saya dapat adalah mereka memiliki pandangan yang hampir sama bahwa agama itu penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Terus dikatakan tadi agama itu memiliki kedudukan dan juga identitas bagi kita, setiap orang yang memiliki agama itu. Selanjutnya pesan saya, semoga kita kedepannya lebih menjadi orang yang lebih berguna bagi bangsa dan negara, tentunya lebih memiliki sikap toleransi yang besar terhadap agama-agama lain, karena bagi saya sendiri agama itu setiap agama itu tidak ada yang mengajarkan hal buruk. Agama itu selalu mengajarkan hal-hal yang baik, karena dari situ diharapkan setiap orang itu juga memegang pedoman itu gitu. Dari agama itu sendiri sudah diajarkan dengan baik. Nah, gimana caranya kita juga sebagai manusia itu selalu memiliki hal-hal positif ataupun hal-hal yang baik yang bisa kita berikan kepada orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Dari kegiatan wawancara agama ini, kami belajar bahwa setiap agama memiliki keunikan masing-masing dalam melaksanakan ibadah mereka dan budaya mereka. Sebagai generasi muda, kita harus saling menghormati agama kita secara tidak langsung. Kita juga bisa menjaga semboyan yang telah dibuat oleh pahlawan kita. Tanggapan saya mengenai toleransi. Sikap toleransi yang tenggang rasa sangatlah penting karena merupakan keniscayaan. Jadi tidak mungkin satu negara hanya satu agama. Harmonisasi keagamaan di Indonesia sudah baik, hanya harus dioptimalkan. Jadi pesan dari saya, mulailah dari hal kecil seperti mengikuti adat kegiatan umat beragama yang lain, serta menerima dengan terbuka kegiatan umat beragama lain. Tanggapan secara garis besar dari ke-6 narasumber mengenai 6 agama yang ada di Indonesia adalah bahwa kita semua memiliki satu Tuhan,
hanya saja cara kita untuk beribadah atau melakukan perayaan atau upacara keagamaan dalam sebuah agama itu berbeda. Maka dari itu, sikap toleransi antar umat beragama perlu ditegakkan sehingga setiap individu bisa merasakan kehidupan yang aman dan damai. Tanggapan saya mengenai toleransi antar umat beragama adalah toleransi antar umat beragama menekankan pentingnya rasa untuk menghormati perbedaan, dialog yang terbuka, mengatasi prasangka, dan mempromosikan keadilan dan kesetaraan. Toleransi menjadi landasan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan menjadikan landasan untuk setiap manusia atau individu dapat hidup dengan damai sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Kesan dari wawancara mengenai toleransi antar umat beragama yang telah kami lakukan adalah bahwa toleransi memiliki kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif. Melalui wawancara ini, kesan yang kuat adalah pentingnya menghormati dan menghargai perbedaan agama, keyakinan, dan praktik keagamaan setiap individu atau manusia. Pesan yang disampaikan adalah adanya sikap untuk saling menghormati, mendengarkan, dan memahami perbedaan agama, dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Tidak hanya itu, kita juga harus memiliki sikap untuk menentang segala bentuk diskriminasi atau pelecehan terhadap agama tertentu. Menurut pendapat saya, secara garis besar, keenam agama yang ada di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu memiliki keyakinan dan praktik keagamaan yang beragam. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek umum yang dapat kita ketahui di mana keyakinan tentang Tuhan atau kekuatan tertinggi, kitab suci, lalu kemudian yang kedua, kitab suci yang dimiliki oleh masing-masing agama. Terus dari masing-masing agama tersebut memiliki ibadah dan ritual yang khas. Lalu setiap agama juga mengajarkan etika dan nilai-nilai moral yang dianggap sangat penting. Lalu kemudian kerukunan dan toleransi ini yang sangat penting, di mana di Indonesia terdapat semangat untuk mempertahankan kerukunan dan toleransi antar agama. Meskipun terdapat perbedaan keyakinan, umat agama-agama tersebut umumnya hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati satu sama lain. Kemudian yang kedua, menurut pendapat saya dari beberapa narasumber yang kami wawancarai terkait toleransi yang ada di Indonesia saat ini sudah sangat baik, karena kalau dilihat ada beberapa tempat ibadah yang memang sengaja dibuat berdampingan, yang dalam arti walaupun berdampingan seperti itu tidak ada yang merasa terganggu dengan proses ibadah dari agama lain yang di sekitarnya. Dari keenam narasumber tentang agama besar di Indonesia, saya rasa dari narasumber tersebut dapat menyampaikan ajaran yang diajarkan di agama mereka tersebut secara baik dan jelas kepada masyarakat umum, baik di dalam maupun di luar agama tersebut. Untuk tanggapan saya sebagai toleransi antar agama sendiri itu, menurut saya cukup toleran karena tidak ada perselisihan yang cukup besar antara keenam agama yang saya datangi, yang saya wawancarai. Kemudian kesampaian saya wawancara yaitu cukup membantu karena saya juga dapat mendapatkan ilmu yang baru tentang agama lain selain agama saya, dan juga saya dapat mendapatkan pandangan mereka tentang agama saya sendiri maupun agama yang lain.
menurut saya tanggapan kita terhadap toleransi agama itu sendiri, kita harus saling menghormati perbedaan agama lain, di mana kita harus menerima dan menghargai segala perbedaan keyakinan dalam tradisi agama, dan kita harus saling terbuka dan menghormati hak kebebasan beragama untuk memilih dan mengamalkan agamanya sendiri. Dan dengan kita memahami pandangan dan keyakinan agama yang berbeda, tentu kita akan membangun pemahaman yang lebih baik tentang agama-agama lain. Nah, sehingga pentingnya toleransi agama sebagai dasar dalam membangun masyarakat yang harmonis dan saling menghormati tanpa memandang agama atau keyakinan yang berbeda. Nah, pesan dan kesan saya dalam mengikuti wawancara, kita dapat memahami perbedaan keyakinan dalam beragama yang saling menghormati dalam komunitas agama yang berbeda, dan dengan memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana kita saling bertoleransi dan saling menerima perbedaan keyakinan setiap agama. Jadi yang pertama, tanggapan saya mengenai keenam agama tersebut dari 6 narasumber itu. Nah, menurut saya dari keenam agama tersebut pada dasarnya itu sama. Tujuannya sama, yaitu hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, namun caranya berbeda. Cara mereka beribadah, kemudian perayaannya dan juga budayanya, namun semuanya sama, yaitu mengajarkan bagaimana hubungan diri kita sebagai manusia dengan Tuhan dan juga sesama. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan ketaatan kita dengan Tuhan itu diwujud nyatakan dengan hubungan baik kepada sesama. Kemudian yang kedua, tanggapan saya secara garis besar mengenai toleransi. Menurut saya toleransi itu sangat indah karena adanya perbedaan seperti di Indonesia ini, adanya 6 agama itu yang berbeda-beda itu sangat unik, sama halnya dengan bunga yang tumbuh di taman beraneka macam itu lebih indah dipandang daripada satu jenis bunga saja yang tumbuh. Sama halnya dengan perbedaan agama yang ada, dengan adanya perbedaan itu sebaiknya kita saling menghargai satu sama lain dan hidup berdampingan. Kemudian yang ketiga, kesan dan pesan saya selama wawancara. Kesan saya yaitu dengan wawancara mengunjungi 6 agama tersebut itu merasa menambah wawasan dan juga pengalaman, terus juga menjadi lebih terbuka dengan perbedaan yang ada, dan juga kita jadi lebih saling menghargai perbedaan yang ada. Kemudian pesan saya yaitu sebaiknya kita sebagai warga Indonesia itu menjaga perbedaan yang ada dengan saling menghargai dan hidup berdampingan, karena perbedaan yang ada itu bukan menjadi sarana untuk pemecah persatuan bangsa, melainkan menjadi satu kekuatan untuk persatuan Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.